Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Saya mau ke Pak Asfi Warman dulu ya Pak. Ya Pak, ini tadi sempat dikatakan ini terkait dengan ekonomi begitu ya. Banyak sekali juga tadi disampaikan juga sebenarnya banyak hal-hal yang seperti ini. Cuman akhirnya karena muncul satu, ini muncul nih yang lainnya terbongkar semua begitu ya. Ini sebenarnya kalau memang sudah banyak yang model seperti ini, kenapa masyarakat juga masih ini kalau kita bilang penipuan ya, tapi masuknya masih bisa masuk ke dalam lingkaran kelompok-kelompok itu begitu Pak, silakan. Saya ingin membedakan ya dengan keraton-keraton yang sudah ada di dalam sejarah Indonesia, keraton yang sudah lama, keraton di Yogyakarta misalnya. Jadi masyarakat itu merasa mereka menjadi abdi, menjadi warga dari keraton itu. Jadi tidak ada persoalan, dan ini malah juga di sisi yang lain, di samping mempertahankan dan kebudayaan, di sisi yang lain itu juga mendatangkan keuntungan manfaat dari segi pariwisata misalnya. Nah, tapi kan permasalahannya yang baru-baru ini, yang secara berkala itu muncul. Ada yang berlandaskan agama gitu, misalnya seperti Gavatar dan lain beberapa tahun yang lalu. Tapi yang sekarang ini yang menurut hemat saya itu penipuan tadi yang menjanjikan akan membayar. Nah, pada umumnya keraton-keraton ini mengambil basisnya itu bahwa mereka mempunyai harta karun yang akan dicairkan, atau bahkan dulu misalnya juga bukan hanya harta karun ya, tetapi dikatakan bahwa Presiden Soekarno itu punya harta di Swiss misalnya, itu harus kita cairkan misalnya seperti itu. Nah, ini janji-janji itu yang dikemukakan hingga membuat orang jualan, membuat orang tertarik gitu ya. Baik. Jadi itu yang menurut saya ya yang menipu orang. Tetapi itu mungkin hanya sebagian ya. Tapi yang lebih besar lagi mudaratnya menurut hemat saya yaitu wacana negara rakyat Nusantara misalnya yang ingin membubarkan NKRI. Jadi orang yang melakukan pernyataan ini harus diperiksa oleh aparat keamanan menurut saya gitu. Ya, baik. Kemudian apakah memang mereka ini mendoktrinnya kuat begitu ya Pak ya, hingga akhirnya mereka mau merekrut orang-orang dan bergabung begitu ya. Dan tapi kalau kita juga imbangkan dengan tingkat pola perekonomian Indonesia yang saat ini begitu ya Pak, apakah memang orang-orang ini juga sebenarnya tidak bisa menjalankan hidup secara realistis begitu, dan berhayal-hayal seperti ingin mendapatkan emas, kemudian gaji tinggi sebagai abdi dalam dan sebagainya, bagaimana itu? Bahwa faktor Ratu Adil ini kan sudah lama di dalam sejarah Indonesia, bahwa orang menginginkan nanti ada orang pemimpin yang akan membawa kesejahteraan dan lain-lain. Inilah ide ini yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu, ya tadi membuat kerajaan, membuat simbol pakaian seragam dan semacamnya itu gitu. Tetapi di sisi yang lain saya katakan ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu itu untuk mengkritik, untuk mengecam pemerintah. Seperti tadi wacana negara rakyat Nusantara tadi yang menurut hemat saya itu harus dihentikan gitu, karena menyalahkan NKRI, tidak mengakui Sumpah Pemuda dan mengatakan 17 Agustus 45 itu adalah kecelakaan sejarah dan lain-lain, itu menurut saya berbahaya untuk wacana nasionalisme gitu. Baik, sekarang ke Kanjeng Pangeran Norman. Ini kan saya sempat juga melihat di channel YouTube begitu ya, Kang Emil menyatakan sudah banyak orang stres sekarang ini begitu ya Pak ya, sehingga akhirnya ada pola-pola seperti ini begitu kan, hayalan-hayalan ingin menjadi penguasa atau raja-raja. Ini saya mau minta tanggapannya, banyaknya orang yang sukarela begitu yang tadi dibilang tadi, tidak dibiayai untuk pakaian segala macam, kan mereka mengeluarkan dana sendiri begitu untuk bisa bergabung dalam sebuah kelompok ini, bagaimana Pak? Ya, jadi gini ya, kalau sudah dengar yang namanya keraton kesultanan, Anda juga pasti tertarik kepengen dapat terahnya. Ini darah biru masalahnya kan begitu, ya kan? Jadi nggak bisa dibohongin. Kenapa yang saya katakan tadi, orang hanya digaji 45.000 sebulan, tahan puluhan tahun di keraton. Yang dia ambil adalah gua ini adalah kepengen diakui dari lingkungan darah birunya Jawa. Nah, seperti apa yang dikatakan tadi. Nah, satu ya, kenapa orang tertarik? Apalagi diiming-imingin, misalnya dana ada uang Indonesia ada di Swiss. Ya kan begitu kan Pak? Itu mimpi itu 10 tahun yang lalu udah nongol yang gini-ginian, tapi tidak ada satupun yang bisa membuktikan. Ada lagi yang lucunya lagi, dia pemegang kunci.
syaratnya saya harus ketemu Bapak Presiden dulu. Baru bisa kayak negara Indonesia ini akan makmur dengan saya, itu begitu gombalnya. Ya, jadi wajar saja satu tertarik. Yang kedua, kalau saya melihat saya takut ini separatis ya. Yang kedua ini ekonomi. Ya, ekonomi. Ya, hendaknya satunya kuncinya adalah ya memang harus memberi kemakmuran rakyat Indonesia di seluruh bidang. Ya, jadi kalau rakyat makmur, sejahtera, punya pekerjaan, ya otomatis nggak mikir yang gitu-gituan. Ya, nggak mikir, dia mikir lingkungannya, bagaimana desa jadi bagus. Saya pikir ya, kan dengan ada keraton-keratonan, kesultanan itu kan adanya di desa. Ya, wisata tuh di desa. Ini lagi Pak Jokowi lagi ingin kembangkan ini, desa itu menjadi daya tarik tersendiri gitu ya kan, dari segi dengan dana-dana desa mungkin ya Pak ya. Iya kan. Makanya saya bilang, maka Sri Sultan itu ditanya, itu gimana? Ketawa. Ini dagelan gitu kan. Pak Asfi, ini banyak sekali kontroversi begitu terkait dengan munculnya kerajaan-kerajaan ini begitu ya. Tapi hingga akhirnya sebenarnya masyarakat tuh tahu nggak sih Pak, kalau mereka tuh sebenarnya ini adalah modus penipuan begitu? Kalau soal modus penipuan itu bukan hanya itu ya, bukan hanya janji akan mendapat gaji dari keraton dan lain-lain, tetapi masyarakat Indonesia ini kan mudah sekali ditipu, iming-iming yang misalnya bisa, soal asuransi nanti akan mendapat pengembalian uang yang dengan jumlah yang luar biasa gitu. Itu berkali-kali. Jadi masyarakat dikatakan bodoh ya tidak juga ya, karena mereka orang-orang yang berpendidikan ya, tetapi mereka sangat mudah gitu untuk diiming-imingi sesuatu yang mungkin tidak normal ya, pendapatan dengan jumlah yang sangat besar atau bunga yang sangat tinggi dan lain-lain, tapi itu terjadi terus berulang kali gitu. Jadi tugas media ya, antara lain dan tugas kita semua untuk mengingatkan selalu gitu, supaya jangan terjadi lagi. Dan yang berikutnya, polisi harus tegas ini, ditindak supaya tidak ada lagi yang mencoba melakukan hal yang serupa. Ini yang mau saya sampaikan tadi, bagaimana peran pemerintah yang seharusnya begitu? Apakah mereka ketika saat ini munculnya kerajaan-kerajaan baru ini akhirnya sudah mulai membentuk untuk mendata situs-situs ataupun tempat-tempat yang lainnya yang akhirnya ini menjadi kekayaan budaya kita begitu ya Pak ya? Kita akan bahasnya nanti usai jeda pariwara berikut, tetap bersama kami di Newsroom.